Balik lagi di konten penjual rontok. Akhirnya gue bisa upload lagi karena dari kemarin lumayan gak kepegang. Gue di TikTok juga belum upload lagi, tapi hari ini gue akan bikin video buat di YouTube sama di TikTok. Oke, di konten tumbuh bersama 45 ini, sebelum gue masuk ke isi videonya, gue akan seperti biasa ngasih tahu ke teman-teman untuk riset mandiri, untuk pelajarin lebih mendalam tentang produk yang ingin kalian gunain. Terus teman-teman juga pelajari lebih dalam tentang penyebab rambut rontok, cara numbuhin, apapun itu, pokoknya tentang itu ya. Kalian pelajari lebih mendalam, riset lebih mendalam gitu loh. Jadi jangan cuman baca komentar-komentar di sosial media, tapi ambil juga kalau ada yang bagus, tapi kalau yang negatif lebih baik dibuang. Pinter-pinter filter aja. Terus cari referensi dari Google, dari video-video lain di sosial media atau di YouTube buat memperbanyak pengetahuan kita. Terus teman-teman juga supaya kita makin punya pengetahuan tentang apa yang terjadi dengan rambut kita, gimana cara ngatasinnya. Terus pelajarin tentang produk-produk yang kita butuhin gitu, yang cocok dengan kita pakai gitu loh. Nah, teman-teman yang misalnya mau pakai produk untuk nemuin rambut, kalau rambutnya belum parah gitu, masih tebel, cuman rontok aja, itu pakainya menurut gua, ini lagi-lagi asumsi pribadi ya, teman-teman bisa pelajari lebih mendalam. Jadi kalau misal minoxidil, gue nyaranin ini yang rambutnya udah parah kayak gue, yang udah rontok gitu, yang udah botak, yang udah kelihatan ada space-nya gitu, space kosong. Nah itu pakai minoxidil. Nah kalau misalnya belum ada kayak gitu, belum sampai segitu, masih rontok aja, gue nyaranin ya pakai ya setelah teman-teman bisa hair tonic, bisa serum, bisa minyak mirip, bisa herbalan lah pokoknya. Nah kalau minoxidil yang udah ada space kosongnya di kepala kayak gitu, itu asumsi pribadi gue ya. Teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi, bisa riset lebih mendalam lagi, itu asumsi gue, tapi bisa kalian pertimbangkan. Nah, gua hari ini akan nge-share tentang gimana cara gua pakai minoxidil. Lagi-lagi gua tidak akan bikin lama videonya biar teman-teman nonton sampai habis, karena kebiasaan teman-teman nggak akan sampai habis nontonnya. Nah, gua pakai minoxidil di part 5 ini. Gue sebelumnya kan nyuruh teman-teman siapin amunisi gitu. Kita akan tumbuh bareng-bareng, kita terus bareng-bareng untuk 1 tahun ke depan, atau untuk minimal sampai semangatnya masih ada lah ya. Gua pakai pipet kayak gini. Nah, kenapa? Karena gue udah nyobain alat bantu buat pakai, cuman gue ngerasa kayak yang kayak gitu, cara ini tuh jauh lebih cepat dan lebih efisien sih menurut gue. Karena kalau kayak gitu kayak memperlambat gitu loh, makin lama, jadi malah membikin gue makin susah, ribet. Tapi bagi teman-teman nyamannya pakai yang gimana. Nah gue biasanya ambil, nah misalnya kan 1 mili ada tandanya nih, mana sih, ini segini, gue ambil setengah untuk bagian depan sini. Nanti kalau udah rata, ambil setengah lagi untuk bagian tengah ke belakang sini, karena luas banget area bergugurannya ini, kepala luas banget. Jadi buat teman-teman yang masih belum terlalu pakai gumis kotak gitu, buru-buru diatasin. Setelah mau pakai apapun produknya, riset aja, pelajarin lagi. Jadi gue udah terlalu parah, banyak banget area luasnya. Terus jangan lupa pakainya 1 mili ya, ikutin dosisnya, sehari 2 kali konsisten, pagi dan malam. Kalau teman-teman banyak yang nanya kalau yang kerja yang pakai helm bla 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 bla, disesuaiin aja. Gue pun kerja 3 shift, disesuaiin aja sama jadwalnya. Bisa kok pagi ya, mau agak siangan ya, atau malam agak malaman ya, nggak ada masalah, disesuaiin aja. Pinter-pinter kita modifikasi, pinter-pinter kita ini, asal niat. Gue mah yakin bisa asal niat. Alasan itu kebanyakan cuma buat orang-orang yang malas aja. Mereka nyari terus alasan untuk supaya dia bisa landasin rasa malasnya dengan alasan itu. Gue rasa kalau niat mah nggak ada alasan. Terus juga kalau pakai helm, biasain untuk sebelum kerja atau mau aktivitas, biasanya ngeluangin waktu tuh ada 30 menit atau 1 jam, pakai kipasin, dikeringin gitu.
Kalau sudah kering baru aktivitas pakai helm naik motor kayak gitu-gitu. Pinter-pinter kitanya aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman videonya udah 5 menit, nanti part selanjutnya gue akan ngasih tahu gue gimana pakai sampo, pakai yang produk yang lain gimana caranya gitu-gitu ya. Di video ini gue akan ngasih tahu pakai minoxidil. Nah, atau gue akan ngasih contoh, misalnya gue bisa taruh di sini dulu. Nah, baru total bagian yang pengen tumbuhin. Ya, gitu. Bagus. Atau bisa juga gini. Pencet, nah terus di rata-ratain gini, nyamannya teman-teman aja. Tapi kalau gue sih kayak gini, nggak ada patokan harus gimana, yang penting dosisnya aja disesuaikan. Nah gitu, terus sampai rata, tipis-tipis aja. Nah terus kalau ngebahas soal yang banyak iritasi, gue nggak tahu kenapa ya, karena diri gue sendiri pun tidak mengalamin. Gue nggak tahu kenapa banyak yang iritasi. Gue nggak tahu teman-teman kenapa bisa seperti itu. Apa kulitnya sensitif? Apa minoxidilnya, kalian yang beli minoxidilnya kurang bagus minoxidilnya? Gue nggak tahu. Yang tahu teman-teman. Makanya gue bilang kalau beli cari tempat yang terpercaya. Coba banyak nanya sama toko yang jualannya gitu. Jangan beli di toko lain, kalian marah-marah di tempat lain. Jangan kayak gitu. Jadi orang yang agak smart dikit gitu loh. Nah, sama jadi orang yang agak bijak sedikit. Jadi konten-konten ini gue dedikasiin sebagai bentuk dokumentasi diri gue sendiri dalam nungguin rambut, karena gue yang ngalamin dan gue share ini. Mudah-mudahan ada orang yang ngalamin lain dan termotivasi ya dengan adanya video-video yang gue buat ini. Sudah 7 menit, gue akan tutup video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin rambutnya kembali, bisa numbuhin atau enggak, seenggaknya minimal bisa mencegah. Kita nggak tahu bisa apa enggak, tapi seenggaknya kita udah berusaha mencoba. Karena kalau gue pribadi, gue lebih baik mencoba dan gagal dibanding gue nggak pernah tahu jawabannya. Jadi gue coba aja dulu, mumpung masih semangatnya masih ada, coba. Terus kalau buat orang yang emang sudah tidak mau nerima aja ya bisa skip video ini. Atau buat teman-teman yang memang tidak rontok bisa skip video ini. Jadi video ini hanya dikhusus untuk orang-orang yang ngalamin aja, untuk orang-orang yang ngerasa ingin menumbuhkan kembali rambutnya. Nah gitu aja. Buat teman-teman, rambut gue juga naik turun, kondisinya rontok, kadang enggak, kadang rontok. Hal ini kemarin, beberapa minggu kemarin lagi rontok parah. Hari ini udah membaik, bahkan nggak ada naik turun. Gue juga masih mendalamin ini gimana ya, kenapa penyebabnya masih gue dalamin, masih pelajarin, masih diiris. Sama satu lagi sebelum gue tutup, ke dokter jauh lebih baik kalau ada biayanya, kalau ada uang lebihnya jauh lebih baik. Kalau misalnya ada duitnya, lebih baik ke dokter, jauh lebih baik. Tapi kalau nggak ada, ya itu ada di balik lagi keputusan teman-teman. Bijak lah gitu dalam memutuskan. Kayak gitu aja. Tetap semangat Bujo Rontox, jangan lupa subscribe channel ini. Terus teman-teman juga bisa like sama komentar di bawah pengalaman teman-teman. Terus bisa follow TikTok gue, karena di sana gue update setiap hari tentang rambut. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube ini dan di TikTok ataupun di Instagram. Mantap.